Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siap untuk belajar ya tentang ilmu pengetahuan sosial. Materinya makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum masuk ke materi berikutnya, sebaiknya kita terlebih dahulu membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah adalah salah satu pelajaran mata pelajaran yang wajib untuk kita ketahui dan tertib ilmunya. Salah satunya adalah sejarah bangsa Indonesia. Negara yang terkenal dengan sejarahnya akan penjajahan dari suatu negara ternyata memiliki masa lalu yang bisa dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan, termasuk sejarah kemerdekaan Indonesia yang penuh dengan pro maupun kontra yang menyimpan banyak sekali tragedi dan perjuangan. Sebagaimana waktu itu bangsa Indonesia dijajah beberapa negara, salah satunya yaitu adalah Jepang. Pada tahun 1945, Jepang yang juga sedang berperang melawan Sekutu mendapat banyak serangan bom di udara. Puncaknya dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Akibat serangan tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Indonesia mendengar berita itu, Jepang lagi menyerah tanpa syarat, dimanfaatkanlah oleh Indonesia, yaitu Sultan Syahrir, mendengar berita kekalahan Jepang ini melalui radio siaran luar negeri. Ia dan para pemuda yang tergabung dalam golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta menolak usulan golongan muda karena khawatir adanya pertumpahan darah. Akibatnya, tokoh-tokoh golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang agar segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 2 sampai jam 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makam Laksana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ini ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir dia, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Malik pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Telah hadir antara lain Kue Wirjo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan.
disusul dengan sambutan oleh Suwiwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Moewardi, pemimpin dari Ponorogo. Pengibaran bendera dilakukan oleh Latif, Hendra Juningrat, dan Suhud. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian disebarkan berbagai cara seperti melalui media massa meskipun menghadapi berbagai masalah. Ini adalah teks proklamasi waktu itu, waktu 17 Agustus 1945. Dan ini adalah pembacaannya langsung oleh proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita lanjut ya. Pada umumnya, kemerdekaan bagi suatu bangsa dimaksud untuk yang pertama melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. Yang kedua, dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dunia internasional. Yang ketiga, mencapai tujuan nasional bangsa. Dan untuk memenuhi maksud dikumandangkannya kemerdekaan, maka setelah proklamasi kemerdekaan bangsa yang bersangkutan haruslah mempertahankannya dengan segala upaya dan dengan perjuangan yang gigih untuk mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikannya, dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional bangsa sebagai cita-cita bangsa yang bersangkutan yang telah lama diperjuangkan. Nah, tugas pelajar saat ini adalah sebagai seorang pelajar kita harus belajar dengan rajin agar dapat membangun negara kita menjadi negara yang makmur dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Begitu saja materi Ibu kali ini, semoga bermanfaat ya, dan semoga kita benar-benar sedang merdeka ya. Ibu pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.